semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Anjeli Fitriani Matoke dengan NIM 15234044. Pada video kali ini, saya akan membahas sekaligus mendemokan sebuah aplikasi sederhana yang saya buat menggunakan Java GUI, khususnya dengan bantuan Swing. Aplikasi ini saya beri nama Aplikasi Manajemen Perpustakaan Sederhana, dan video ini merupakan bagian dari tugas kuliah yang saya kerjakan untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek bersama dosen saya, Ibu Samsuria, Eskom MT. Aplikasi ini dirancang agar bisa digunakan untuk menambahkan, menghapus, dan mencari data buku di perpustakaan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke bagian pertama, yaitu desain aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Desain aplikasi ini saya buat menggunakan GUI yang ada di NetBeans, yang memudahkan saya untuk menyusun komponen secara visual tanpa harus menulis layout manual satu persatu. Tampilan utamanya di sini saya sudah mendesainnya yang terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama yaitu form input data buku. Di bagian atas terdapat label dan kolom input yang terdiri dari judul buku yang menggunakan J-label, penulis menggunakan J-label juga, tahun terbit menggunakan J-label, dan kategori buku juga menggunakan J-label. Semua kolom input ini saya atur menggunakan JText field dan diberi nama properti seperti TXT judul buku, TXT penulis, dan seterusnya. Nama-nama ini akan memudahkan kita saat mengakses atau memanipulasi datanya ke dalam kode. Nah, bagian kedua itu tombol aksi. Di sini saya menggunakan button untuk membuat tombol. Di bawah kolom input terdapat 3 buah tombol yang fungsinya sangat penting, yaitu yang pertama tombol tambah buku yang digunakan untuk menyimpan data buku ke dalam tabel. Nah, yang kedua yaitu tombol hapus buku untuk menghapus baris data yang dipilih. Nah, yang ketiga yaitu tombol cari buku yang digunakan untuk mencari buku berdasarkan judul. Ketiga tombol ini disusun secara horizontal dan responsif terhadap input pengguna. Nah, di bagian ketiga yaitu tabel daftar buku. Di bagian bawah terdapat tabel daftar buku. Tabel ini tidak hanya menyempilkan data, tapi juga menyusun data berdasarkan nomor urut, judul buku, penulis, tahun terbit, dan kategori buku. Header tabel ini dibuat menggunakan beberapa text field dan diatur agar menyerupai baris pertama tabel yang rapi dan mudah dibaca. Nah, setelah saya menjelaskan bagian desain, sekarang saya akan masuk ke penjelasan kode Java-nya yang digunakan untuk membuat aplikasi. Di bagian paling atas, saya mengimport library yang dibutuhkan. Yang pertama Java Swing untuk komponen GUI seperti tombol, label, dan text field. Untuk Java Swing, tabel default tabel model untuk mengatur isi tabel. Nah, untuk Java AWT dan Java Event digunakan untuk mengatur tampilan dan aksi tombol. Nah, yang kedua yaitu deklarasi kelas dan komponen. Di sini saya membuat kelas perpustakaan app yang mewarisi JFrame. Artinya ini adalah from utama. Kemudian saya deklarasikan beberapa komponen input seperti TXT judul, TXT penulis, TXT tahun, TXT kategori, serta tabel-tabel buku dan model. Dan modelnya yaitu model. Nah, yang ketiga yaitu konstruktor membuat tampilan. Di dalam konstruktor ini saya mengatur judul window, ukuran, letak form di tengah layar, layout menggunakan border layout. Nah, yang keempat itu yaitu panel input data buku. Komponen input diletakkan dalam panel input panel dengan layout grid 4 baris dikali 2 kolom. Setiap label diikuti oleh text field yang sudah kita buat di desainnya. Yang kelima yaitu panel tombol aksi. Panel ini berisi 3 tombol utama yang fungsinya tambah buku untuk memasukkan data baru, hapus buku untuk menghapus data yang dipilih, cari buku untuk mencari judul buku. Nah, yang keenam yaitu membuat dan menampilkan tabel. Saya membuat tabel dengan 5 kolom menggunakan default tabel model supaya bisa menambahkan data secara dinamis. Tabel ini dibungkus dalam JScroll pane supaya bisa di-scroll. Nah, yang ketujuh yaitu logika tombol tambah buku. Saat tombol tambah buku diklik, program akan mengecek apakah semua field sudah diisi. Jika iya, maka data dimasukkan ke dalam tabel. File input akan dikosongkan kembali. Yang kedelapan yaitu logika tombol hapus buku. Jika baris tabel yang dipilih, maka akan dihapus.
Setelah itu, nomor di kolom pertama akan diupdate ulang dari atas agar tetap urut. Yang berikutnya yaitu logika tombol cari buku. Nah, di sini saat tombol cari buku diklik nantinya akan muncul pop-up untuk memasukkan kata kunci judul. Program akan mencari di kolom judul dan menyorot jika ditemukan. Jika tidak ditemukan akan tampil pesan peringatan. Nah, yang ke-10 yaitu komponen keyframe. Menambahkan komponen keyframe. Komponen input dan tombol diletakkan di bagian atas, sedangkan tabel daftar buku ditampilkan di bagian tengah. Yang berikutnya yaitu main method, menjalankan aplikasi. Ini adalah fungsi utama untuk menjalankan aplikasi. Menggunakan swing utilities invoke later supaya GUI berjalan dengan lancar di thread yang tepat. Nah, itulah penjelasan dari kode program aplikasi manajemen perpustakaan sederhana. Program ini membantu kita untuk menambah, menghapus, dan mencari data buku dengan tampilan yang mudah digunakan. Semua dibuat menggunakan Java Swing di NetBeans. Setelah saya menjelaskan kode programnya, sekarang saya akan meng-run program saya untuk melihat outputnya. Nah, saat program dijalankan, akan muncul jendela utama aplikasi yang tampil seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba mengisi form dengan contoh data buku. Untuk judul buku, saya isi judul buku misalnya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Nah, penulis dari Laskar Pelangi itu Andrea Hirata. Nah, untuk tahun terbitnya itu 2005. Untuk kategori judul buku ini yaitu fiksi atau sastra Indonesia. Nah, setelah itu saya klik tambah buku. Nah, data ini langsung muncul di bagian tabel di bagian bawah. Nah, untuk contoh kedua, saya ingin menginput lagi beberapa buku. Misal judul bukunya itu Anatomic Habits. Untuk penulisnya yaitu James Clear. Tahun terbitnya 2018. Kategori pengembangan diri. Nah, saya klik lagi, maka data ini akan langsung muncul di bagian tabel bagian bawah, di daftar buku. Nah, begitu seterusnya. Jika saya menginput lagi beberapa buku, maka semua akan terisi di bagian tabel daftar buku. Nah, sekarang saya akan coba hapus data. Misalnya saya hapus Laskar Pelangi. Saya klik barisnya, lalu saya klik tombol hapus. Data akan langsung hilang dan penomoran otomatis diperbarui. Nah, untuk pencarian data. Untuk mencari data, saya klik tombol cari buku. Lalu saya masukkan kata kunci, misalnya Laskar. Program akan langsung menyorot baris berisi judul buku Laskar Pelangi. Nah, jika saya ketik kata kunci yang tidak ada seperti Naruto, maka akan muncul pesan bahwa judul tidak ditemukan. Yang tadi untuk penghapusan data buku itu yang saya hapus Laskar Pelangi. Jadi untuk mencari data, misal saya cari data misalnya kata kunci anatomik, maka program langsung menyorot baris berisi buku anatomik. Nah, teman-teman, dari sini aplikasinya sudah berhasil dijalankan dan bisa langsung digunakan untuk menambahkan, menghapus, dan mencari data buku di perpustakaan. Saya memilih membuat aplikasi ini karena menurut saya pengelolaan data buku adalah hal yang sangat umum dan berguna, apalagi jika dilakukan secara digital. Selain itu, aplikasi ini juga cukup sederhana, namun bisa melatih saya dalam memahami komponen dasar Java Swing, serta logika event dan manajemen data di tabel.
Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai aplikasi manajemen perpustakaan sederhana yang saya buat menggunakan Java Swing. Saya sangat menikmati proses pembuatan aplikasi ini, selain melatih logika, pemrograman juga melatih saya dalam menyusun antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Terima kasih kepada dosen saya, Ibu Samsuria, Eskom MT, atas tugas dan bimbingannya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat teman-teman semua yang sedang belajar Java atau ingin membuat aplikasi GUI sederhana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya makin semangat bikin konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.